Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas rahmat dan hidayahnya kita masih bisa diberikan kesehatan sehingga kita masih di sini. Baiklah, untuk tidak memperpanjang mukadimah, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Al-Rizaldo Prasetyo, mahasiswa jurusan Teknik Informatika Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, angkatan 2017. Baiklah, di sini saya akan membagikan atau sharing tugas akhir semester saya berbentuk project. Jadi project ini untuk melengkapi ujian akhir semester saya mata kuliah soft computing yang saya ampu, dengan yang dosen pembimbingnya itu Bapak Fajar Rahman Hariri. Baiklah, saya akan melanjutkan apa sih yang akan saya buat di sini. Baiklah, saya di sini menggunakan MATLAB ya, MATLAB 2016. Jadi tools yang disiapkan itu untuk project ini hanyalah MATLAB dan Excel untuk input datanya nanti. Nah, jadi di sini saya membuat peramalan, lebih tepatnya prediksi ya, mungkin ya seperti itu, prediksi untuk jumlah pengunjung dari data-data yang saya kumpulkan. Di sini saya mempunyai data itu data random sih, lebih tepatnya data random. Jadi data random ini itu digunakan untuk training data MATLAB. Nah, jadi di sini tuh ada A sampai O ya. Nah, ini tuh kita anggap aja data dari sebuah wahana. Nah, jadi wahana ini ada wahana A, wahana B, dan sampai wahana O. Ini jumlahnya ada 15. Nah, untuk ke bawahnya ini adalah jumlah minggu. Jadi peramalan ini sampai minggu ke-30. Nah, sampai minggu ke-30 dari wahana ke-15 wahana ini. Oke, lanjut. Selanjutnya di sini kita buka MATLAB-nya terlebih dahulu. Kita buka GUI-nya yang sudah dibuat. Ketikkan GUI pada command window. Oke, lanjut. Nah, ini itu buka GUI yang sudah dibuat. Nah, ini GUI kita. Oke, kita langsung aja running program. Di sini nih, di sini saya datanya menggunakan Excel. Nah, Excel yang tadi saya tunjukkan itu. Nah, kita import dulu. Nah, ini data pengunjungnya. Oke, nah sudah ada ya datanya. Di sini ada 15 data wahana dan ada 30 minggu, perkiraan 30 minggu. Ini datanya. Oke, nah di sini program yang saya buat ini itu datanya menggunakan iterasi, dan batas populasi itu kita tentukan sendiri. Nah, batas populasinya ini tidak boleh lebih dari populasi ini ya. Nah, ini iterasinya kita anggap 200. Ini batas populasinya 200. Oke, untuk mutasinya ini 20, ini 40. Kita coba. Oke, sekarang kita proses. Nah, keluar nih. Ini adalah hasil ramalan atau prediksinya untuk wahana 1, wahana 2 sampai wahana ke-15. Nah, dengan jumlah pengunjung ini. Ini adalah ramalan atau prediksi dari jumlah pengunjungnya yang akan datang. Nah, ini adalah dari ke-30 data tadi. Nah, untuk grafiknya sendiri ini itu di mana
sampai literasi ke 200. Nah, setiap literasi ini jika grafiknya ini semakin turun maka semakin bagus ya. Nah, ini best fitness-nya. Nah, ini best fitness yang didapatkan dari literasi ke 200, literasi ke 100 yang ini proses ini. Ini best fitness-nya dapatkannya. Oke, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan programnya, alur programnya ya. Jadi di sini itu langkah awalnya, jadi teman-teman itu buat kayak kelas baru. Nah, ini tuh nyambung ya dengan dengan postfix-nya itu, dengan apa, kelas UI-nya. Nah, oke. Pertama-tama ya, saya itu membuat background terlebih dahulu. Nah, ini backgroundnya nih ya, ini codingan background. Nah, ini ya seperti biasa buat aksesnya dulu, terus habis itu membaca backgroundnya yang tadi yang gambar-gambar pohon ini ya. Nih, yang ini background ini. Nah, ini tuh ada di filenya, itu harus ada di harus ada di mana sih? Harus ada di sini. Nah, dia harus satu file. Nah, ini BG-nya ini, background-nya seperti itu. Lanjut, habis itu dia membacakan, terus ini ngeset. Nah, ngeset ini dia memberikan ngeset yang tadi ini ke dalam ininya. Nah, seperti itu. Lanjut. Nah, ini load pengunjung callback. Yang ini tuh dia ngeload file yang tadi itu, yang ini. Jadi ketika diimport Excel, maka ini yang dipanggil. Nah, dia ngebaca XLS-nya ini, XLSX ini. Nah, ini itu dia ngebaca jumlah pengunjungnya dan seterusnya. Nah, ngebaca terus dimasukkan ke dalam variabel ini. Pengunjung ya, seperti itu. Nah, lanjut di sini nih. Nah, sekarang ini saya menggunakan algoritma genetika ya. Sini saya menggunakan algoritma genetika ditambah fuzzy, di mana fuzzy itu nantinya akan digunakan untuk optimasi dari fuzzy, optimasi dari fitness GA-nya itu. Nah, di sini fuzzy-nya ini. Nah, ini fuzzy-nya. Ini saya menggunakan codingan manual fuzzy-nya seperti ini ya. Nah, ini tuh kayak ada penambahan variabel. Nah, ini codingannya seperti ini. Ya, rules-rulesnya fuzzy lah. Terus keanggotaan fungsi keanggotaan fuzzy-nya. Nah, seperti ini codingannya. Terus abis itu baru rules. Nah, jadi fuzzy itu harus ada rules ya. Jadi semakin bagus rulesnya maka hasilnya pun semakin bagus. Nah, saya menggunakan rulesnya yang ini. Ini one rulesnya. Ini rules fuzzy-nya. Nah, terus baru ditambahkan rules. Seperti itu ya. Nah, lanjut. Sekarang itu kita masuk ke sini. Algoritma parameters. Nah, jadi pertama-tama teman-teman itu harus paham dulu algoritma genetika itu seperti apa. Jadi algoritma fuzzy itu seperti apa. Jadi teman-teman baru bisa paham. Nah, jadi di sini tuh ada pengunjung ya. Pengunjung sama dengan selamat. Nah, ini tuh yang ngambil tadi tuh, yang jumlah pengunjung yang di atas tadi yang saya jelasin. Nah, ini tuh dia untuk ngambil ngambil jumlah pengunjungnya kayak berapa gitu. Nah, ini DM pengunjung ini, size pengunjung ini. Nah, jadi itu kan dia pertama dalam bentuk kayak array gitu ya. Kayak apa sih? Jadi dia tuh kayak kayak tadi itu ada 15 data sama 30 data ke bawah. Nah, berarti nanti itu kayak baris kali kolom. Nah, inilah dia ngitung baris kolomnya berapa. Nah, terus habis itu
di sini nih kita pisahin nih. Kalau MATLAB itu kita harus pisahin seperti ini. Nah, kita pisahkan dulu. Jadi barisnya berapa, kolomnya berapa. Nah, di sini tadi kan barisnya ada 30, terus kolomnya ada 15. Nah, terus ini misal MTD ini itu inisialisasi untuk persilangan. Ini juga itu ini inisialisasi saja. Terus kayak minggu WHN ini itu kayak berapa minggu dia sampai ke bawah tadi itu ada 30. Ini dimasukkan ke variabel hero PCG. Lanjut. Selanjutnya, nah ini perulangan wahana. Nah, perulangan wahana ini jadi perlu saya jelaskan lagi. Jadi kalau misalnya GA itu ya, jadi ada proses persilangan, ada proses mutasi, ada proses elitism. Nah, di mana proses perulangan, mutasi, dan elitism itu ketika dijumlahkan sama dengan 100% presentasinya. Nah, jadi ini kita inisialisasi dulu nih. Nah, inisialisasi dulu kayak perulangan wahananya. Jadi perulangannya itu mau berapa, terus persilangannya mau berapa, nanti sisanya elitism. Nah, elitism ini 100 dikurang persilangan dikurang mutasi. Terus lanjut lanjut lagi nih. Persilangan mutasi. Oh ya maaf, ini elitism itu persilangan dikurangin mutasi nih ya. Ini diambil dari gue nih. Oke, lanjut. Selanjutnya ini nih, kayak jumlah persilangannya, ini jumlah mutasinya, rumusnya, ini jumlah elitismnya, rumusnya. Terus habis itu ada batas minimal, ada batas maksimal, itu diambil dari GUI-nya batas maksimal. Nah, terus wahana TMP, nah ini tuh kayak ngambil panjang berapa kolomnya, berapa kolom. Nah, disimpan ke variabel wahana TMP ini. Nah, terus kita mau panggil fitnessnya nih. Nah, jadi setiap proses itu ya, jadi dia tuh kayak pertama itu inisialisasi dulu nih, inisialisasi populasi awal. Nah, jadi inisialisasi dia kan genetika ini kan ada populasi awal nih, nentuin populasi awal. Nah, jadi dia tuh kayak nentuin fitnessnya. Habis itu ini nih, ya pakai function ini nih, tuh. Jadi nilai fitnessnya itu functionnya itu mana ya? Nah ini untuk menentukan fitness awalnya, fitness dari populasi itu, populasi awal. Nah, setelah itu nanti baru diurutkan, setelah diurutkan, nah baru disusun. Nah, terus habis itu ini jadi setiap setelah itu ya nanti baru ada proses elitism. Nah, itu yang saya bilang tadi, setelah penentuan dari ini ada proses elitism, terus ada proses crossover. Nah, elipop sama dengan elit WHN itu kan ini dapat dari atas tadi nih. Nah, ini rumusnya. Terus habis itu ada crossover. Nah, crossover ini kayak crossover tuh dia nentuin dulu parentnya atau yang mau disilangkan. Setelah itu ini ada select ini kelasnya, ini fungsinya. Nah, ini fungsinya yang untuk menentukan parentnya. Setelah itu nanti baru di crossover. Nah, ini proses crossovernya, ini fungsinya ada di sini. Nah, ini proses crossovernya, dia menyilang-nyilangkan. Nah, terus habis itu mana ya lagi, ini lanjut mutate pop. Ini tuh kayak mengubah data aja, kayak mutasi gitu kan. Ini rumusnya nih, annotation yang diinstansi di atas tadi, annotation seperti itulah. Setelah itu baru didapatkan populasi baru dari proses ini nih, dari proses tadi nih, disilangkan, elitism, mutation, terus didapatkan populasi baru nih. Nah, dari populasi baru ini itu dicari lagi nilai fitnessnya tuh,
jaring fitnessnya, habis itu diurutkan lagi. Nah terus ini varkos ini kayak variasi fitnessnya. Nah variasi fitnessnya, setelah itu baru dijaringinnya juga. Habis itu setelah itu baru di sini algoritma progres. Nah di sini nih baru penggabungan antara kinetika dan fazinya. Nah dimana di sini saya mengoptimasi variasi dari fitnessnya. Variasi dari fitness itu saya optimasi menggunakan fazi. Nah di sini itu ada ramalan pengunjung, ya kan? Ini ilustrasi biasa. Nah di sini nih, ini prosesnya nih, ini prosesnya. Nah dimana saya di sini tuh kan ada iterasinya, terus ada base anunya, terus ada varkos yang tadi didapat di sini ya. Nah, terus ada FC2H. Nah ini adalah fazinya yang di instansi di atas di awal, yang ini nggak mau nih, sorry, maaf. Nah ini FC2H. Nah kita menggunakan function fazinya sekarang. Nah setelah itu nanti kan udah difazikan, variasi fitnessnya difazikan, terus habis itu didapatkan presentasinya, dimana presentasi mutasinya itu ini, terus persilangannya ini, sama beberapa minggu ini dapatkan presentasi dari fase 3 tadi itu. Nah setelah itu baru didapatkan hasilnya. Jadi ini variasi fitness itu diulang selama setiap iterasi itu difazikan terus gitu, optimasi terus seperti itu, sehingga hasilnya seperti ini. Ramalan pengunjung, nah ini kayak dijadikan diramalkan dia dapatnya berapa hasil. Terus habis itu dimasukkan ke dalam GUI. Ini masukkan handles, rounding. Terus fitnessnya juga kita munculkan, fitness terbaiknya berapa di sini, fitness pengunjung sama dan ini fitness terbaiknya, baru dimasukkan ke GUI juga tadi. Nah ini best fitnessnya, terus ramalannya tadi satu kolom. Jadi di hari berikutnya seperti ini. Nah jadi program ini tuh ditentukan kita mau iterasi ke berapa, batas populasinya mau berapa, terus mutasinya mau berapa persen, persilangan mau berapa persen. Jadi mutasi ditambah persilangan ditambah elitism itu sama dengan 100. Jadi ini tidak boleh lebih dari 100 ya teman-teman, ingat. Nah terus ini grafiknya, ketika semakin turun maka hasilnya semakin bagus per literasi. Seperti itu aja. Mungkin cukup sampai di sini apa yang bisa saya sampaikan dan bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Fajar Rahman Hariri karena telah membimbing kami mahasiswa teknik informatika sehingga sampai pada akhir semester ini kita masih bisa belajar bersama. Mungkin cukup itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup. Semoga teman-teman di rumah selalu diberikan kesehatan jasmani maupun rohani, dan selalu dilindungi dari wabah yang maraknya saat ini, wabah pandemi yang saat ini. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih teman-teman atas apresiasinya, sehingga menonton video ini. Saya tutup videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.